Nadira tidak tahu di mana keberadaannya sekarang. Saat terbangun kedua tangannya sudah terikat di sisi kanan kiri kepala ranjang. Entah apa yang terjadi selama dia pingsan. Namun sekarang tubuhnya sudah harum dengan dress tipis sepaha berwarna hitam. Jatuh lebih seksi daripada pakaiannya semalam. Seketika firasat Nadia langsung buruk. Tidak, aku tidak mau lagi. Tolong keluarkan aku dari sini. Nadia mengerahkan seluruh tenaganya untuk berteriak senyaring mungkin. Kedua tangannya juga berusaha melepaskan ikatan itu. Namun segala usahanya sia-sia. Pergelangan tangannya justru semakin sakit. Hingga tiba-tiba pintu kamar terbuka. "Halo, cantik, sudah bangun ya? Saya sudah menunggu kamu dari tadi." Tubuh Nadira menggigil mendapati sosok laki-laki berbadan gempal dan berperut buncit tengah mengerling padanya. "Saya bisa saja menyentuh kamu saat tidur tadi. Tapi nggak asyik kan jika hanya saya menikmati?" Laki-laki itu mengedipkan mata, seketika membuat sekujur tubuh Nadira merinding. Hal yang Nadira takut tadi benar-benar terjadi. Jessica dan Madame Joy menjualnya lagi pada laki-laki yang entah siapa ini. Mereka sungguh tidak punya hati. Bahkan Nadira belum pulih dari rasa sakitnya. Selangkangannya saja bahkan masih terasa perih. Bagaimana bisa mereka setega ini? "Sayang, tenang, jangan banyak bergerak. Nanti tangan kamu sakit. Lepaskan aku. Aku ingin pergi dari sini. Keluarkan aku." Laki-laki menyeringai, "Tentu saja saya akan melepaskan kamu. Tapi setelah saya puas." "Haha." Nadira menggeleng, "Tidak. Aku tidak mau. Jangan menyentuhku. Tolong." Nadira tahu, berteriak pun percuma, mencoba melepaskan diri juga percuma. Tidak akan ada yang menolongnya. Namun Nadira tidak ingin menyerah begitu saja. Tidak akan dia biarkan laki-laki lain menyentuh tubuhnya lagi. "Sayang, ayo kita mulai." Laki-laki itu melepas kancing kemejanya satu persatu. Lidahnya terjulur dan menjilat bibirnya sendiri seolah melihat makanan yang begitu lezat. Nadira semakin ngeri dan ketakutan, apalagi saat laki-laki itu mulai mendekati kakinya. "Tidak." Bak. Nadira berhasil menendang wajahnya. Laki-laki itu mengumpat. Terlihat marah dan murka. "Berani sekali kamu menendang saya. Lihat, saya akan meremukkan kamu malam ini. Saya akan meremas-remas tulang kamu, sialan." Laki-laki itu mencengkram kedua kaki Nadira. Nadira menggeleng, menangis, berteriak, dan memberontak sekuat tenaga. Tidak, Nadira tidak ingin mengulang kejadian semalam. "Siapapun tolong, aku mohon tolong aku." Dalam keputusasaannya tiba-tiba pintu terbuka dengan kasar. Nadira dan laki-laki itu sama-sama menoleh ke arah pintu. Di sana, sosok laki-laki yang merenggut kesucian Nadira tadi malam, berdiri di ambang pintu dengan tangan terkepal. "Siapa kamu? Berani sekali mengganggu kesenangan saya." "Harusnya saya yang bertanya, siapa Anda sampai berani menyentuh perempuan saya?" Dengan geram laki-laki itu menghampiri Sagara. Mengayunkan tangan dan hendak melayangkan pukulan. Namun Sagara berhasil menghindar dan menonjok perutnya. Laki-laki berbadan gempal itu terhuyung ke samping. Tak memberikan kesempatan untuk melawan, Sagara menghadiahi tonjokan di rahangnya. Laki-laki itu ambruk di lantai. Dengan amarah meluap-luap, bertubi-tubi, Sagara memukul, menonjok, menginjak, menendangnya. Tuan, berhenti." Bodyguard segera menahan Sagara. "Cukup tuan, orang ini bisa mati."
Anda akan dalam masalah besar jika terjadi sesuatu pada orang ini. Setelah dilerai akhirnya Sagara berhenti. Menyuruh bodyguard membawa laki-laki ini keluar sebelum kemarahan Sagara tersulut lagi. Sagara mengatur napas sembari menatap Nadira. Demi perempuan asing itu, Sagara hampir membunuh orang. Sagara tertawa, tak habis pikir dengan dirinya sendiri. Jangan mendekat, Nadira langsung waspada saat Sagara mendekatinya. Jadi kamu ingin semalaman dengan posisi tangan terikat seperti itu? Nadira menggeleng, jangan mendekat, jangan menyentuhku, aku mohon. Sebenarnya Sagara masih ingin berlama-lama memandang tubuh Nadira yang tampak menggairahkan dengan tangan terikat begitu. Namun melihat ketakutan dan wajah melas Nadira, Sagara tak tega. Wait, seorang Sagara merasa tidak tega dengan orang lain? Wow, Sagara terkejut dengan dirinya sendiri. Jangan, Nadira semakin histeris saat Sagara menyentuh tangannya. Nadira begitu ketakutan, panik, sampai akhirnya tak kuasa menahan rasa takut dan perlahan kehilangan kesadaran. Hei, Sagara menepuk-nepuk pipi Nadira, bangun. Semalam Sagara membawa Nadira ke rumahnya. Tak lupa Sagara juga memanggil dokter untuk merawat Nadira karena suhu badannya agak tinggi. Ada juga pelayan yang menjaga Nadira di kamar. Tuan Sagara, saya sudah mencari tahu identitas Nona Nadira. Sagara yang berdiri di balkon kamar, tengah menikmati secangkir kopi, menoleh sekilas. Sudah menjadi rutinitasnya setiap bangun, Sagara memulai paginya dengan secangkir kopi. Lengkap, Tuan. Beranjak dari balkon, Sagara meletakkan secangkir kopi di meja dan meraih iPad yang diberikan Arya, orang kepercayaannya. Nadira Mainora, lulusan SMA, 20 tahun, kedua orang tuanya sudah meninggal, sebatang kara, sungguh menyedihkan. Sagara terus men-scroll layar iPad. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, Nona Nadira tidak pernah meninggalkan desa. Baru setelah ibunya meninggal, Nona Nadira ke Jakarta. Tetangganya bilang Nona Nadira ingin mencari pekerjaan di kota ikut bersama temannya yang bernama Jessica. Namun Jessica menjualnya pada Madam Joy dan menjadikan Nona Nadira sebagai salah satu wanita pemuas di klub Himalaya. Sudah bukan rahasia lagi, klub-klub seperti mereka mencari gadis lugu dan polos seperti Nadira. Tapi itu bukan urusan saya. Sagara meletakkan iPad di meja. Saya tidak mau membuang waktu mengurus hal-hal yang tidak penting. Yang saya inginkan hanya Nadira. Urus pembelian Nadira. Jika Madam Joy menolak, katakan. Sagara Fin Erlangga akan meratakan klub miliknya. Arya mengangguk, baik, Tuan. Arya baru saja hendak keluar dari ruangan namun tiba-tiba seorang bodyguard muncul. Tuan Sagara, Nona Nadira melarikan diri. Sagara menoleh dengan mata memicing. Melarikan diri? Bagaimana bisa? Apa saja yang kalian lakukan sampai Nadira kabur? Dengan geram Sagara mengikuti bodyguardnya mencari keberadaan Nadira. Namun sejauh apapun Nadira melarikan diri, dia tidak akan bisa keluar dari rumah ini. Rumah ini dikelilingi pagar tinggi, Nadira tidak akan bisa memanjat tembok. Setibanya di halaman, dua bodyguardnya berhasil membawa Nadira. Lepaskan aku. Nadira memberontak, marah dan berteriak. Namun dua bodyguard itu tetap menyeretnya pada Sagara. Lepaskan aku. Aku ingin pergi dari sini. Aku tidak ingin di sini. Nadira menatap laki-laki di depannya dengan kebencian yang membara. Lepaskan, ucap Sagara tiba-tiba membuat semua bodyguard di sana terkejut. Saya bilang lepaskan,
Tepat setelah bodyguard itu melepas cengkramannya, Nadira langsung berlari. Para bodyguard saling menatap bingung, sementara Sagara justru terkekeh. Memasukkan kedua tangannya ke dalam saku, Sagara memandangi tubuh kecil Nadira yang berlari sangat cepat. Saya pikir saya menangkap kucing rumahan, ternyata kucing liar. Dan saya suka sesuatu yang liar. Menantang dan menarik. Nafas Nadira terengah, bulir-bulir keringat membasahi dahi, tubuhnya mulai lemas, dan tenggorokan terasa kering sekali. Haus, lapar, Nadira belum makan dan minum sejak kemarin. Meletakkan punggung tangan di leher, Nadira mengecek suhu badannya yang ternyata cukup tinggi. Rasanya Nadira ingin berbaring dan beristirahat. Tapi tidak bisa. Nadira harus pergi dari sini. Tidak, aku tidak boleh menyerah. Sejak tadi, Nadira sudah berusaha memanjat pagar. Tapi tinggi sekali. Nadira tidak bisa menggapainya. Di sini juga tidak ada alat-alat yang bisa dia gunakan untuk memanjat pagar. Nadira juga sudah mengelilingi pagar dari ujung ke ujung, mungkin ada celah untuk keluar. Tapi gerbang dan pintu terkunci rapat. Nadira tidak bisa keluar. Nadira benar-benar frustrasi sekarang. Tidak, aku tidak boleh menyerah. Aku akan coba sekali lagi. Nadira mengambil ancang-ancang, berlari ke arah tembok dan tidak sampai. Kenapa tinggi sekali? Nadira terduduk di rumput dan menangis. Melalui celah dedaunan pohon yang menjulang tinggi, sinar matahari menyinari tubuh Nadira yang sedikit pucat. Katanya mau kabur, kenapa malah duduk-duduk di sini? Nadira menoleh saat mendengar dentuman lembut langkah kaki di tanah. Seketika Nadira buru-buru berdiri dengan jantung berdebar. Di sana, Sagara datang mengendarai kuda. Kuda berukuran besar dan tinggi berwarna coklat tua. Saya ingin pergi. Kamu mengunci pagar. Sebagai pemilik rumah, bukankah sudah sewajarnya mengunci pagar? Bagaimana jika ada maling yang masuk ke dalam rumah? Tapi saya ingin pergi. Saya tidak bisa keluar dari sini. Itu urusanmu, bukan urusan saya. Saya sudah berbaik hati membiarkan kamu pergi. Sagara turun dari kuda. Kuda itu bergerak-gerak, begitu Sagara mengusap kepalanya, kuda itu langsung diam. Kuda itu liar, tapi juga terlihat jinak. Ini pertama kalinya Nadira melihat kuda secara langsung. Di desa tidak ada kuda, adanya kerbau. Nadira pernah menaiki kerbau. Melihat rasa penasaran di wajah Nadira, Sagara tersenyum samar. Ingin berkenalan? Namanya Alkandor. Saya mengambilnya dari bahasa Yunani yang artinya jantan, kuat, berani dan gagah. Persis seperti perawakannya. Sagara mengusap kulit kuda itu. Lalu mengalihkan perhatian pada Nadira dan menatap lekat mata cantiknya. Saya membeli Alkandor langsung dari Eropa. Saat pertama kali melihat Alkandor di antara puluhan kuda, saya langsung tertarik. Dia unik. Dia punya sesuatu yang menarik, begitu mempesona dan memikat. Saya tidak bisa mengalihkan pandangan darinya saat pertama kali melihatnya. Laki-laki ini sedang membicarakan kuda kan? Tapi kenapa Nadira merasa dia sedang membicarakan dirinya? Saat itu, saya harus bersaing dengan puluhan orang yang ingin membeli Alkandor, tapi saya yang berhasil mendapatkannya. Prinsip saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan. Termasuk kamu, Sagara mencekeram dagu Nadira. Nadira menahan pergelangan tangan Sagara dengan kedua tangannya. Tapi saya bukan kuda atau barang yang bisa diperjualbelikan. Saya tidak mau.
Tapi sayangnya kamu sudah menjadi milik saya. Kamu hanya boleh pergi jika saya mengizinkanmu pergi. Selama saya masih membutuhkan kamu, tidak akan ada yang bisa merebut kamu dari saya. Bahkan kamu tidak akan bisa menolong diri kamu sendiri. Mata hitam pekat yang menyorot tajam dan penuh intimidasi itu membuat Nadira tak kuasa menahan air mata. Gelap. Nadira tidak bisa membayangkan segelap apa hidupnya nanti berada di tangan laki-laki ini. Nadira tidak akan baik-baik saja. Hidupnya yang sudah sulit akan semakin sulit. Bahkan Nadira tidak tahu apa dia bisa bernapas dengan bebas atau tidak. Laki-laki ini jauh lebih kejam dari bayangannya. Perjanjian telah ditandatangani, berisi kesepakatan sebelah pihak yang sama sekali tidak menguntungkan Nadira. Namun, kembali lagi, apa dia punya suara di sini? Di mata mereka, Nadira hanya barang seharga kuda yang dijual belikan. Marah, Nadira marah sekali. Namun yang lebih membuatnya marah, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan untuk menolak pun Nadira tidak bisa. Mereka, orang-orang berkuasa ini sungguh kejam. Mereka memperlakukan manusia yang mereka anggap derajatnya lebih rendah dengan sangat tidak manusiawi. Baca sekali lagi, dengan suara yang lantang, perintah Sagara. Sosok itu terlihat sangat arogan dengan dagu terangkat. Nadira, saya tidak suka mengulang perkataan saya dua kali. Sagara menajamkan mata. Nadira mengambil kertas perjanjian di meja dengan kasar. Menahan emosi dan kemarahan yang meluap-luap, Nadira mulai membaca surat perjanjian yang kurang lebih tentang kesepakatan. Jika Nadira hamil, Nadira harus menyerahkan bayinya pada keluarga Erlangga lalu menghilang selamanya dari hidup Sagara. Jika Nadira tidak hamil, mereka harus bercerai dalam waktu 6 bulan ke depan. Nadira tidak boleh protes atau berbicara apapun pada media. Jika Nadira melanggar, nyawa jadi taruhan. Baik, Sagara mengangguk-angguk, kesepakatan sudah dibuat dan saya harap kamu menempatinya. Jangan coba-coba untuk melanggar perjanjian. Saya mengatakan ini demi kebaikan kamu juga. Melanggar, kamu akan tahu akibatnya. Sagara menyerahkan dokumen itu pada Rian, sekretarisnya. Setelah kepergian Rian, di ruangan itu hanya ada Sagara dan Nadira. Rileks, semua ini tidak semenakutkan yang kamu pikirkan. Kuncinya sederhana, turuti perintah saya dan kamu akan aman. Tapi saya tidak mau menuruti perintah yang aneh-aneh. Sagara berdiri seolah hanya menganggap angin berlalu kemarahan Nadira. Padahal jika diibaratkan dengan api, kemarahan Nadira bisa menghanguskan apapun di sekitarnya. Termasuk membakar Sagara. Ikut saya, kita akan sibuk hari ini dan beberapa hari ke depan. Sagara berjalan duluan menuju ke pintu. Nadira hanya bisa menghela napas pasrah dan mengikuti laki-laki arogan itu. Setelah melewati berbagai proses, sekarang tiba waktunya. Hari H pernikahan Sagara dan Nadira. Pernikahan dilakukan secara tertutup, hanya dihadiri anggota keluarga besar. Pernikahan ini semata-mata hanya untuk menutupi skandal Sagara. Pernikahan kontrak, tanpa didasari cinta. Berita pernikahan Sagara dan Nadira juga telah rilis. Perlahan skandal buruk Sagara menghilang. Terganti berita-berita keromantisan Sagara pada sang calon istri. Sosoknya yang tampan, berwibawa, dan berasal dari keluarga konglomerat, membuat para kaum hawa menjerit iri dengan Nadira. Mereka berharap bisa berada di posisi Nadira semalam saja. Ini data-datanya, Tuan,
Arya menyerahkan iPad pada Sagara yang tengah memakai tuxedo untuk acara pernikahannya hari ini. Ternyata foto skandal Sagara, CEO muda Erlangga Group bersama seorang perempuan tak lain dan tak bukan adalah calon istrinya. Inilah 5 potret Nadira, kembang desa calon istri Sagara yang memiliki kecantikan alami. Simak 5 tips cantik alami dari Nadira. Saham Erlangga Group perlahan mengalami kenaikan pasca dirilisnya tanggal pernikahan. Terkenal dingin dan gila kerja, ternyata Sagara adalah sosok yang sangat romantis. Beginilah foto-foto mesra Sagara dan Nadira yang tidak pernah dipublish. Si gadis desa yang mencuri hati tuan muda, yuk ke poin kisah mereka. Tidak memandang status sosial, Sagara CEO muda pewaris Erlangga Group jatuh cinta dengan gadis desa. Beginilah ungkapan cinta Sagara saat menyatakan cinta pada Nadira. Dan masih banyak lagi berita-berita lainnya. Semua judul berita itu dibuat langsung oleh Erlangga Group yang diberikan pada salah satu media untuk menutupi skandal utama foto mesum Sagara. Semua itu cerita palsu dan rekayasa. Bagus. Terus awasi perkembangan media. Jika ada berita buruk tentang saya dan keluarga, langsung take down. Keluarkan lebih banyak berita positif. Buat ulasan menarik tentang Nadira. Saya tidak mau dia mempermalukan saya. Baik, Tuan. Arya membungkukkan badan sedikit, lalu meninggalkan ruangan. Sagara meraih ponsel dan mencari nama pelayannya. Halo, Bu Emma. Ya, Tuan. Nadira aman kan? Aman, Tuan. Nona Nadira sedang proses make up. Bagus, terus awasi dia, jangan sampai dia kabur atau melakukan hal yang tidak-tidak. Baik, Tuan.